Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah birokrasi dan governansi publik dengan dosen pengampu Dr. Lili Erina MSI. Sebelum ke pertanyaan dan jawabannya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Evan Setiawan. Yang kedua, Getsa Anjali Gavinia Putri. Yang ketiga, Rizdila Aryani. Yang keempat, Nabila. Yang kelima, Muhammad Aditya Chandra. Yang keenam, Putri Anggi Demani. Adapun soal ujian tengah semester sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menurut kalian netralitas di Indonesia saat ini? Berikan contoh, fakta, kesimpulan, dan solusi. Yang kedua, bagaimana hubungan antara patologi dengan good governance dan birokrasi reformasi, dan bagaimana aplikasinya di Indonesia. Yang ketiga, jelaskan dengan contoh pola hubungan aktor dalam good governance, bagaimana menurutmu di Indonesia dan bagaimana solusinya. Yang keempat, jelaskan dengan contoh peran public policy dalam kebijakan publik, cari respon apakah baik atau tidak. Yang kelima, bagaimana pendapat kalian tentang penerapan atau aplikasi etika birokrasi di Indonesia. Jelaskan dengan contohnya. Jika dilihat pada sejarah birokrasi Indonesia, pada masa pemerintahan Soekarno sudah menunjukkan ketidaknetralan terhadap kedudukan birokrasi, termasuk kekuatan politik. Pada masa Orde Lama, semua posisi dan jabatan pemerintahan terkooptasi atau memihak kepada salah satu partai untuk mengkapling birokrasi pemerintah. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, pengangkatan seseorang pada jabatan birokrasi didasarkan oleh seorang partisan dari kekuatan politik yang memerintah sebagai mayoritas tunggal. Sedangkan pada saat reformasi, kekuatan politik saling berlomba-lomba di lingkungan birokrasi pemerintahan karena adanya kebebasan. Dengan demikian, membuktikan bahwa birokrasi dan politik menjadikan dua hal yang sulit untuk diwujudkan secara bersamaan. Politik memanfaatkan jaringan birokrasi ke arena politik untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politiknya. Sedangkan birokrat membuka diri ke arena politik, paling tidak untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi. Di era otonomi daerah sekarang ini, dikuatkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, di mana undang-undang tersebut memfasilitasi pemilihan kepala daerah langsung. Fakta yang terjadi, persoalan birokrasi pemerintah versus kekuatan politik semakin kompleks, dari mulai konflik biasa sampai pada tindakan anarkis. Contoh kasus netralitas yang pertama, netralisasi pilkada. Dalam pilkada tahun 2020, ratusan birokrat atau aparatur sipil negara dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau disingkat dengan KASN atas dugaan pelanggaran netralitas terkait penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah atau disebut dengan pilkada. Data per 30 September tahun 2020 terdapat 694 pegawai ASN dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas. Fenomena ini mengundang pernyataan dari Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Haji Ma'ruf Amin agar seluruh ASN menjaga dan menangkal politisasi birokrasi yang akan menjauhkan dari reformasi birokrasi. Sampai saat ini berbagai produk hukum baik tersurat maupun tersirat menegaskan pentingnya netralitas birokrasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang pelarangan pegawai negeri sipil atau PNS menjadi anggota parpol, dan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Namun regulasi seperti itu tidak membuat jera. Adapun contoh yang kedua yaitu pemilihan wali kota Kendari pada Pilkada serentak tahun 2015. Pada pelaksanaan pilkada serentak yang pertama tahun 2015, banyak 56 PNS diduga melakukan pelanggaran netralitas. 56 salah satu contohnya terjadi di Kendari dengan adanya 5 orang ASN yang terlibat dalam politik praktis pada pemilihan wali kota Kendari.
dengan turut mendeklarasikan dukungan terhadap calon tertentu, bahkan membagi-bagikan souvenir kepada para simpatisan 57. Berdasarkan catatan Komisi Aparatur Sipil Negara, pada Pilkada serentak 2015 ada 3 daerah yang pejabatnya diberhentikan dari jabatan struktural karena keikutsertaannya dalam politik praktis, yaitu Kabupaten Lu Utara, Konawe Selatan, dan Kepulauan Tidore. Adapun fakta netralisasi birokrasi di Indonesia. Untuk faktanya, netralisasi birokrasi di Indonesia terdapat dari artikel nasionalsindonews.com yang berjudul Jelang Pencoblosan Pilkada Serentak. Netralitas ASN makin disorot. Netralitas aparatur sipil negara atau disingkat dengan ASN menjadi sorotan mendekati hari pencoblosan pemilihan pilkada daerah atau disebut dengan pilkada pada 9 Desember mendatang. Sebagai mesin birokrasi pemerintah, para ASN dipandang memiliki andil besar dalam kemenangan calon kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mengaku telah mengeluarkan surat teguran kepada 66 kepala daerah lantaran tidak memberikan sanksi kepada pegawai negeri yang melanggar asas netralitas ASN, sebagaimana rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara atau disingkat dengan KASN. Netralitas birokrasi di Indonesia. ASN selama ini hanya di atas kertas. Faktanya ASN mulai eselon 2, sekda, kepala dinas maupun di bawahnya baik di kabupaten maupun kota, termasuk di tingkat provinsi, bermain di wilayah politis dan merupakan hal yang biasa. Walaupun aturan netral itu sangat keras dalam undang-undang dan pengawasan banyak, tapi fakta dan bukti mengatakan bahwa ASN main di belakang layar menjadi tim sukses bayangan tidak struktural. Dapat diuraikan dari pembahasan di atas, fakta dan bukti netralisasi birokrasi di Indonesia terdapat kendala, konflik atau juga kasus terutama pada ASN. Pada saat pilkada, masih banyak yang melanggar dan tidak mematuhi peraturan yang ada. Mereka melakukan cara apapun untuk melakukan perencanaan mereka agar terwujud. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa netralisasi birokrasi sangatlah penting sebagai wujud peran birokrasi dalam fungsinya yang ideal. Netralisasi birokrasi berarti menempatkan posisi birokrasi pada wilayah yang seharusnya, yakni sebagai alat negara yang menjalankan tugas-tugas kenegaraan serta menjadikan efektivitas birokrasi pemerintahan sebagai legalitas pembangunan demokrasi. Adapun solusi untuk mengembalikan netralisasi birokrasi adalah bahwa birokrasi harus lepas dari pengaruh pemerintah. Birokrasi harus independen dan bekerja dalam kaidah-kaidah profesional. Birokrasi harus lepas dari pengaruh kekuasaan dan memposisikan dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dan bukan abdi pemerintah. Sebagai abdi negara, birokrasi harus fokus pada tugas-tugas kenegaraan yang dibebankan kepadanya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Pengertian patologi birokrasi, good governance, dan reformasi birokrasi. Menurut Siagan, patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan yang menyangkut politis, ekonomi, sosial, kultur, dan teknologikal. World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Menurut Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, reformasi birokrasi adalah upaya perubahan di mana perubahan yang dilakukan terkait perubahan cara berpikir, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan organisasi, penataan tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hubungan patologi birokrasi, good governance, dan reformasi birokrasi. Patologi birokrasi, good governance, dan reformasi birokrasi memiliki hubungan yang erat. Seperti yang kita ketahui,
Patologi birokrasi merupakan penyakit yang ada dalam birokrasi suatu negara akibat perilaku dari para birokrat. Dalam hal ini, good governance dan reformasi birokrasi memiliki hubungan dengan patologi birokrasi sebagai solusi atau obat untuk meminimalisir terjadinya penyakit dalam birokrasi. Good governance berperan untuk mengarahkan kepada upaya memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintah melalui prinsip-prinsip good governance, sedangkan reformasi birokrasi berperan sebagai gerakan perubahan untuk memperbaiki sistem secara radikal yang meliputi pengawasan dan konsisten para pejabat birokrasi, penegak hukum, dan politisi. Dengan demikian, diharapkan dengan menerapkan good governance dan reformasi birokrasi dapat meminimalisir terjadinya patologi birokrasi. Pengaplikasian patologi birokrasi, good governance, dan reformasi birokrasi di Indonesia. Patologi birokrasi di Indonesia sudah lama terjadi, bahkan masyarakat selalu merasakan dampak dari adanya penyakit birokrasi dalam pemerintah. Akan tetapi, patologi birokrasi di Indonesia sudah seperti ketergantungan, sehingga sulit untuk mengatasi penyakit-penyakit dalam birokrasi. Penerapan good governance di Indonesia sudah terjadi sejak era reformasi, namun sampai sekarang penerapan good governance belum dapat dikatakan efektif. Masih adanya kecurangan dan kebocoran anggaran dana yang menjadi masalah utama penerapan good governance di Indonesia. Akan tetapi, banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan good governance. Seperti sekarang, banyak instansi yang sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi informasi terhadap publik, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan proses pengawasan terhadap pemerintahan. Reformasi birokrasi yang terjadi di pemerintahan pusat maupun daerah, menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terus menguat. Reformasi birokrasi di Indonesia sudah mulai terlihat nyata hasilnya, namun masih ada kekurangan yang perlu dibenahi. Penerapan good governance dan reformasi birokrasi yang belum efektif dan secara menyeluruh di daerah-daerah membuat patologi birokrasi masih belum bisa disembuhkan. Dalam hal ini, penerapan good governance dan reformasi birokrasi sebagai obat dari patologi birokrasi belum bisa dikatakan efektif, karena masih adanya permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penerapan good governance dan reformasi birokrasi. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan konsisten dari pejabat birokrasi, penegak hukum, dan politisi dalam menerapkan good governance dan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya patologi birokrasi di Indonesia. Pengaplikasian di Indonesia. 3 aktor good governance yaitu: pertama, negara atau pemerintah, kedua, sektor swasta, ketiga, masyarakat. Konsep good governance dikenal sejak tahun 1990-an. Di Indonesia mulai mengimplementasikan konsep ini setelah krisis moneter serta krisis kepercayaan yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Seiring dengan berjalannya waktu, konsep governance di Indonesia sudah mulai terlihat hasilnya. Untuk mengukur apakah pemerintah itu sudah baik atau belum, dapat dilihat dalam kebijakan apakah telah melibatkan 3 aktor dalam good governance, yaitu negara atau pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Contoh pola hubungan aktor good governance. Contoh pola hubungan antara negara atau pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam good governance di Indonesia. Saya di sini mengambil contoh tentang penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Dengan diterapkannya kebijakan ini, pola hubungan antara 3 aktor dalam good governance sudah terjalin dengan cukup baik. Peran negara atau pemerintah yang sudah menciptakan komitmen politik mengenai restrukturisasi ekonomi dan sosial yang telah ditegaskan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Sakti Wahyu Trenggono akan menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dalam rangka tata kelola perikanan tangkap secara lebih baik lagi, dengan menyeimbangi antara ekonomi dan ekologi sebagai panglima. Kuota ini tidak hanya dikhususkan kepada nelayan kecil saja, namun pada industri dan hobi atau wisata memancing. Nantinya, pihak yang ingin mendapatkan kuota penangkapan ikan akan dikenakan pungutan biaya. Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan kecil, bukan tujuan komersial,
dan penangkapan ikan terukur dilakukan pada 6 zona di 11 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Kebijakan ini juga pastinya akan disosialisasikan dahulu kepada nelayan kecil dan industri. Peran sektor swasta dalam pengembangan kegiatan perekonomian dan meningkatkan penghasilan yang lebih baik lagi agar kesejahteraan masyarakat meningkat sudah terlaksana pada kebijakan ini, karena kebijakan ini akan membawa banyak dampak multiplier efek positif, mulai dari tumbuhnya beragam usaha baru yang dapat berimbas pada penyerapan tenaga kerja, hingga meratanya pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Serta dengan kebijakan penangkapan ikan terukur, pemerintah mengusung pengelolaan SDI berbasis output control dengan mengedepankan keberlanjutan SDI sebagai basis pengelolaan dan pengoptimalan manfaat ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan peran masyarakat pada kebijakan ini mengisi peluang yang telah tercipta pada bidang ekonomi, karena Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yaitu Muhammad Zaini menegaskan kuota penangkapan ikan untuk nelayan kecil akan diprioritaskan. Dalam hal ini, pemerintah mengalokasikan kuota untuk nelayan kecil terlebih dahulu, kemudian bukan tujuan komersial, dan sisa kuota ditawarkan kepada badan usaha dan koperasi serta meratanya pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Solusi contoh pola hubungan aktor good governance. Solusinya, pemerintah harus benar-benar memprioritaskan nelayan kecil, serta pemerintah juga harus benar-benar memastikan pungutan biaya yang dikenakan tidak memberatkan baik itu nelayan kecil, industri, dan hobi atau wisata memancing. Secara singkat, menurut Moore, public value mengacu pada nilai yang diciptakan oleh pemerintah melalui peraturan layanan, hukum, dan tindakan lainnya. Sesungguhnya public value harus menjadi indikator dari setiap kebijakan, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dapat dijadikan indikator-indikator atas kebijakan dalam program pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. Perwujudan good governance. Paradigma governance memberikan sebuah sudut pandang baru akan pembaharuan pada peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Paradigma governance menghadirkan 3 tuntutan baru dalam konsep pemerintah, yaitu tentang akuntabilitas, transparansi, serta integritas, sehingga pemerintah harus dapat menerapkan suatu pemerintahan yang mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, terbuka terhadap kritik dan saran, serta bersih. Penciptaan public value terletak dalam hubungan antara individu dan masyarakat. Didirikan pada individu, dibentuk oleh evaluasi subjektif terhadap kebutuhan dasar, diaktifkan serta direalisasikan dalam keadaan emosional motivasi, diproduksi serta direproduksi dalam praktik-praktik yang intens. Konsep dan tujuan public value. Konsep public value memberikan cara yang berguna untuk berpikir tentang tujuan dan kinerja kebijakan publik. Ini memberikan tolak ukur untuk menilai kegiatan yang dihasilkan atau didukung oleh pemerintah, termasuk jasa yang didanai oleh pemerintah, tetapi disediakan oleh badan-badan lain seperti perusahaan-perusahaan swasta dan non-profit, serta peraturan pemerintah. Public value bertujuan untuk memberikan tolak ukur yang sama untuk menilai kinerja dalam sektor publik. Di beberapa daerah, ada tumpang tindih substansial dengan nilai pribadi. Beberapa penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara muatan public value dalam kebijakan terhadap pencitraan institusi publik di mata masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Larasati 2011, untuk menguji kekuatan hubungan antara public value dan citra institusi, diketahui bahwa public value mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap citra institusi yang positif. Indikator public value. Jika kita coba merujuk kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka beberapa indikator terpenuhinya public value antara lain adalah 1. Perlindungan, keamanan, dan ketertiban. 2. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. 3. Kemakmuran dan kesejahteraan. 4. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 5. Kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat.
6. Tanggungan hidup bagi orang miskin dan anak terlantar. 7. Hak-hak demokrasi. Contoh kasus. Sebagai contoh, dapat kita ikuti kebijakan publik yang diambil pemerintah Provinsi DKI Jakarta ketika memutuskan untuk melakukan pembenahan dan penertiban kawasan Pasar Tanah Abang dari pedagang kaki lima. Keputusan itu mendapat pertentangan dan penolakan dari beberapa pihak yang berpengaruh. Tetapi, karena keputusan atau kebijakan tersebut diketahui oleh semua orang dan mempunyai public value yang tinggi, dikarenakan banyak warga yang ingin Pasar Tanah Abang ditata dengan baik, akhirnya kebijakan tersebut didukung penuh oleh semua pihak dan berhasil mewujudkan kawasan Tanah Abang seperti sekarang ini. Dampak lain dari kebijakan yang penuh dengan muatan nilai publik ini telah meningkatkan pencitraan publik terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana pendapat kalian tentang penerapan atau aplikasi etika birokrasi di Indonesia? Jelaskan dengan contoh. Etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Sementara pemahaman pelayanan publik yang disediakan oleh birokrasi merupakan wujud dari fungsi aparat birokrasi sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Sehingga maksud dari public service tersebut demi mensejahterakan masyarakat. Praktek penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia saat ini masih penuh dengan ketidakpastian biaya, waktu, dan prosedur pelayanan. Hal ini disebabkan tidak adanya prosedur pelayanan yang mengatur kewajiban secara pasti dan transparan dari penyelenggara pelayanan dan hak apa saja yang akan diperoleh warga sebagai pengguna layanan. Dalam pemberian pelayanan publik khususnya di Indonesia, pelanggaran moral dan etika dapat kita amati mulai dari proses kebijakan publik, yaitu pengusulan program, proyek, dan kegiatan yang tidak didasarkan atas kenyataan. Desain organisasi pelayanan publik atau pengaturan struktur formalisasi dispersi otoritas yang sangat bias terhadap kepentingan tertentu. Proses manajemen pelayanan publik yang penuh rekayasa dan kamuflase atau mulai dari perencanaan teknis, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, informasi, dan sebagainya. Yang semuanya itu nampak dari sifat-sifat tidak transparan, tidak responsif, tidak akuntabel, tidak adil, dan sebagainya, sehingga tidak dapat memberikan kualitas pelayanan yang unggul kepada masyarakat. Tindakan-tindakan tidak terpuji tersebut diantaranya 1. Untuk mendapatkan uang lebih dari tawarannya yang menguntungkan, misalnya dapat kita menyelesaikan pembuatan KTP dengan cepat, namun dengan sedikit imbalan atas usaha yang dilakukannya. 2. Aparat belum menunjukkan sifat ramah, sopan, dan santun pada pengguna jasa. Sikap semena-mena yang ditunjukkan sebagai aparatur terkesan seperti merajai atau menggurui, meskipun dengan orang yang lebih tua. Sikap tersebut dikarenakan oleh derajat yang dia miliki, dia rasakan sebagai derajat yang paling tinggi, meski sebenarnya dia tahu bahwa dia merupakan pelayanan bagi masyarakat. 3. Masih ada pegawai yang tidak berada pada tempat kerjanya atau meja kosong di saat pengguna jasa membutuhkan pelayanan. Adanya bolos kerja yang dilakukan aparatur membuat masyarakat merasa dirugikan. Tak jarang, masyarakat yang ingin meminta bantuan jasa merupakan masyarakat yang datang dari jauh, dan ternyata setelah sampai di tempat pelayanan, para pelayan masyarakat sedang tidak ada di tempat. Praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Istilah korupsi di Indonesia menunjukkan pada penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat negara. Namun pada perkembangannya, korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat negara, tetapi oleh siapapun yang merugikan negara. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi diantaranya: A. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. B. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh
pejabat negara ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dapat menggunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan atau material baginya. Menghadapi situasi dan kondisi masyarakat yang mengharapkan kualitas layanan yang semakin baik, diharapkan birokrasi bersikap netral, berorientasi pada masyarakat, dan dapat mengurangi budaya patrimonial. Adanya patologi dalam birokrasi diharapkan pemerintah Indonesia lebih memperhatikan dan memperbarui sistem dalam melaksanakan layanan publik. Komitmen pada melayani bukan dilayani, mendorong bukan menghambat, mempermudah bukan mempersulit, sederhana bukan berbelit-belit, ramah bukan arogan, tepat waktu bukan jam karet. Pada intinya, pemerintah harus mengubah paradigma negatif yang ada di masyarakat dengan maraknya penyakit birokrasi terutama korupsi, kolusi dan nepotisme di negara Indonesia merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan karena berbagai sebab. Karena itu, mekanisme akuntabilitas publik menjunjung tinggi dan menegakkan etika dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang mutlak pada jajaran birokrasi publik.